Ya, tujuan Saka kesini sih kepengen nama baik Saka tuh bersih lagi kayak dulu lagi. Terus juga Saka juga minta keadilannya, seadil-adilnya mungkin. Saka kan nggak ngelakuin apa yang dituduhkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya mengharapkan kepada seluruh warga negara Indonesia, saya adalah orang tua kandung dari almarhum Muhammad Rizky Rudiana atau Eki. Saya mohon kepada seluruh warga negara Indonesia agar jangan membuat kami lebih sakit. Eki adalah anak kandung kami yang mana menjadi korban daripada kelompok-kelompok yang kejam. Menanggapi viralnya kematian Vina dan Eki, marilah kita sesama manusia, sesama umat Islam saling mendoakan dan saling memberi motivasi kepada keluarga korban. Yang pertama, kita ucapkan ikut berbelasungkawa kepada Ibu Vina dan keluarganya, ibu bapaknya Vina dan keluarganya Eki, yaitu tentunya yang paling merasa ketinggalan adalah bapak ibunya Eki dan bapak ibunya Vina ya. Kita ucapkan belasungkawa kepada mereka. Kemudian sebelum kita membahasnya juga, marilah kita mendoakan kepada almarhumain ya, dua orang yang meninggal ini, yaitu Vina dan Eki. Untuk keduanya, lahumal fatihah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Pokoknya aku mau orang itu dipenjara. Saat ini saya sudah bersama dengan salah satu terpidana dari kasus Vina Cirebon yang sudah bebas saat ini, Saka Tatal, dan kita langsung bertanya kepada Saka bagaimana kondisi Saka saat ini dan pengalaman serta cerita kesaksian apa saja yang bisa diberikan Saka kepada kita semua. Assalamualaikum, selamat pagi Saka. Waalaikumsalam. Ya, sebelumnya gimana kabarnya Saka, sehat? Alhamdulillah sehat. Saka, ini kan di media sudah beredar bahwa Saka menyatakan bersama kuasa hukum merupakan korban salah tangkap. Nah, bisa diceritakan kembali secara singkat bagaimana kronologisnya? Waktu di malam hari itu, di malam kejadian saya posisi ada di rumah sama paman saya, kakak saya, sama teman-teman saya. Sebelum maghrib sampai jam 10 lewat. Main ke rumah nenek saya. Paman saya nyuruh adiknya minta saya mengantarkan dia mengisi bensin. Habis itu saya baru ngisi bensin. Habis ngisi bensin, saya kan langsung menuju ke pom bensin. Habis setelah selesai diisi, motornya minta dikasihin ke paman saya. Saya mau ngasihin. Posisi orang yang punya motornya, paman saya, ada di SMP 11. Saya mau ngasihin ke situ, saya menyamperin. Pas mau nyamperin, udah ada teman-teman saya yang lainnya itu, paman saya yang termasuk yang punya motornya, udah ditangkep. Saya malah nyamperin mau ngasihin motor. Saya pas mau ngasihin motor, tiba-tiba langsung ditangkap juga tanpa penjelasan apapun. Ya kalau saya pribadi, saya mah kepengennya nama saya baik lagi kayak dulu lagi. Baik lagi kayak dulu ya. Di samping Bu Titin, ada anak muda ini, Saka Tatal. Ya, adalah satu-satunya dari 8 yang tadinya terpidana yang sudah bebas. Karena waktu itu Saka masih di bawah umur ketika kasusnya itu meletup ya. Umur berapa persisnya? Di bawah umur tuh umur berapa? 15 tahun. Oke, positif. Masih usia anak-anak. Masih usia anak-anak ya. Lalu, ada lagi, depan Saka ini adalah Pak Suratno. Iya. Pak Suratno itu adalah ayah dari salah satu terpidana Sudirman. Sudirman. Ya, Pak.
Terima kasih sudah datang ya Pak ya. Yang terakhir ada Pak Jogi Nainggolan. Pak Jogi ini dari 8 terpidana memegang 5 diantaranya ya Pak ya. Terima kasih semuanya. Obrolan kita tempo hari di episode sebelumnya, saya ingin pastikan lagi ke Bu Titin ya. Begini, kenapa saya perlu pastikan ini? Sebetulnya kan ini kita pernah ngobrol sebelumnya ya di salah satu televisi nasional ya, dan dipertemukan dengan Dirkrimum Polda Jawa Barat saat ini, bukan Dirkrimum Polda Jawa Barat Sarawak sekian tahun silam, tapi yang sekarang. Saya kan tanyakan ke Pak Dir waktu itu, pasalnya apa saja, memang pasal 338 hingga 40. Kemudian kan saya tanda petik protes tuh. Selama ini sudah disebut-sebut sudah terjadi ruda paksa, massal terhadap almarhumah. Kenapa Pak Dir tidak sebutkan itu? Nah, sekarang saya mau tanya ke Ibu juga nih. Ke Saka, yang notabene saat itu masih berusia kanak-kanak, pasal apa saja yang dikenakan kepada beliau? 338, 340. 338, 340. 338 berarti pasal pembunuhan, 340 pembunuhan berencana. Clear ya? Sudah itu ya? Undang-undang Perlindungan Anak pasal 80. Gimana? Undang-undang Perlindungan Anak pasal 80. Ada pasal 80? Ya, Oke. sama. Pasal, oke. Berarti ya, sekarang seperti ada pengayaan pasal. Ada koreksi lah sebutlah. Karena kita sudah buka berkas, berarti ada KUHP dan ada Undang-Undang Perlindungan Anak ya? Iya. Yang sebelumnya tidak Ibu sebut tuh tentang Undang-Undang Perlindungan Anak. Saya merekonstruksinya 8 tahun, saya agak... Oke, baik. Waktu itu di Agustus ujung 2016 ya peristiwanya. Saka kan masih 15 tahun. Waktu itu Saka masih sekolah kah? Udah putus sekolah. Putus sekolah di umur 15 tahun itu. Putus sekolah sampai terakhir sekolahnya apa Saka? SMP kelas 1 belum setengah semester keluar. Oh gitu. Jadi belum genap 1 semester SMP udah keluar. Kenapa waktu itu keluar? Ya karena keinginan sendiri, terus juga dari orang tua juga, dari bapak juga dari kecil nggak pernah ngurusin sama sekali. Yang kerja juga dari kecil juga, yang nyari keuangan ibu. Maaf tapi bapak ibu nggak bercerai kan tetap ini? Masih belum bercerai, tapi nggak ada tanggung jawab sama sekali. Ada. Terus kalau saya tidak bermaksud untuk katakanlah Saka menyampaikan bahwa ada tindakan yang tidak mengenakan saat diprosesnya kasus ini, yang tadinya di Polsek ditarik ke Polresta Cirebon, kemudian ditarik ke Polda Jawa Barat. Sungguh ini sangat mengejutkan karena peristiwanya sudah 8 tahun silam. Eki yang dihukum vonis 8 Saka yang telah bebas kemarin, yang sudah dihukum 8 tahun dan yang lainnya adalah seumur hidup, akhirnya menyuarakan di publik. Tentunya terpidana lain tidak ada akses untuk menyampaikan keluhannya yang mereka rasakan selama di tahanan atau selama melalui awal-awal prosesnya sampai saat ini. Pengacaranya mengaku bahwa dari 8 tahun silam yang lalu beliau tidak mempunyai akses untuk menyuarakan ini. Dan di TV One juga dijelaskan dan kekecewaan oleh kuasa hukum Vina, yaitu Putri ya. Ibu Putri, kuasa hukum dari Vina, menyatakan kenapa baru rame sekarang, kok nggak rame dari dulu. Nah ini akhirnya pengacara dari Saka itu dan Sudirman itu menyampaikan, yaitu apa? Menyalahkan kepada pengacaranya Vina bahwa Anda tidak mengikuti peristiwa ini dari awal. Karena ternyata Putri itu, pengacara Vina itu baru-baru ini mendapat kuasa hukum dari keluarga korban Vina. Maka ini semakin tambah ramai ya. Dan di video tadi di awal-awal itu ada kekecewaan dari keluarga korban, yaitu korban dari Eki, yaitu bapaknya yang ternyata adalah seorang polisi. Dan di situ menyayangkan karena ada beliau menganggap bahwa ada penggiringan opini dan dia mohon penghentian opini dari para netizen. Justru saya kira netizen itu bukan menggiring opini ya, karena kita di negara demokrasi, orang bisa
bebas bersuara, ada yang paham hukum dan ada yang tidak paham hukum, ada yang sadar hukum dan ada yang tidak sadar hukum. Netizen bebas bersuara dengan akunnya media sosial masing-masing. Akan tetapi, kalau kita telusuri permasalahan ini viral karena apa? Yaitu satu, ramenya karena ada film yang mengungkap tentang kematian Vina. Ya, dan di situ rame, fokusnya adalah di kematian Vina. Kemudian apalagi berdasarkan yang kemarin saya buka-buka lagi film tersebut ya, terinspirasi oleh orang yang mengaku telah kesurupan. Nah, di situ akhirnya berjalanlah alur cerita yang diceritakan di mana di film tersebut. Tentunya narasumbernya adalah keluarga korban dan yang berkompeten di bidang di permasalahan ini ya. Tentunya sudah terjadi dan ramai. Nah, akhirnya ramailah juga di netizen. Ada yang punya narasi sendiri, ada yang punya narasi yang berdasarkan fakta-fakta, ada yang punya narasi berdasarkan narasumber perbincangan di media sosial dan di media mainstream. Maka ini bergulir terus seperti gunung es. Dan ada juga pihak kepolisian yang menyampaikan bagaimana tata cara penyidikan, kemudian ada ahli kriminolog, yaitu siapa? Mas Reza Indragiri Amril. Terus bahkan di Mas Indragiri Amril ini terus ya mengusahakan agar proses dari awal penyidikan sampai vonis ini terungkap dengan gamblang. Maka tentunya kita dengan apa yang disampaikan oleh bapaknya Eki, yaitu termasuk salah satu korban itu ya karena korbannya adalah Vina dan Eki, maka sebenarnya mohon maaf, bukan saya membela netizen, tapi netizen ini adalah ibarat asap. Apinya adalah orang yang kesurupan itu sama produser film tersebut. Ya, saya tidak menyampaikan atau tidak mengatakan, tidak ingin mengatakan bahwa yang untung, sangat untung di saat di sini adalah produser filmnya. Tidak, tentunya semua implikasi itu ada konsekuensinya masing-masing. Dan tentunya kalau kita rujuk kembali kepada nilai-nilai moralitas, maka kita punya prinsip ya, bahwa di dalam agama Islam juga kebenaran pasti akan menemukan jalannya sendiri. Wa qul ja'al haq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Jadi kebenaran itu akan mencari jalannya sendiri. Dan apabila kebenaran sudah datang, maka kebatilan itu akan lenyap. Siapa yang batil, siapa yang benar dalam kasus ini, kita tidak bisa menghakimi karena kita bukan seorang hakim. Akan tetapi kita berharap agar proses-proses seperti ini tidak terjadi di kemudian hari. Saat ini ada yang sudah bebas, tervonis 8 tahun, ada yang masih menjalani pidana di penjara seumur hidup. Apapun itu, ini adalah sudah terjadi. Dan apabila ada kesalahan, masih ada kesempatan untuk membenarkan. Tapi semua ada konsekuensi. Bahkan saat ini, Jogi Nainggolan, yaitu pengacaranya dari 5 terdakwa terpidana ini, di Tribun News ya, mengatakan ia mengharapkan agar bapaknya Eki dipecat dari kepolisian karena dianggap di dalam diskursusnet juga mengatakan Bang Reza Indragiri Amril menyampaikan siapa yang menginginkan orang ini dipidana saat ini yang terpidana dengan gamblang, dengan runut. Kemudian pengacaranya 5 terdakwa itu mengatakan bahwa ini adalah keinginan dari bapaknya Eki, yaitu yang seorang polisi saat kasus ini beliau berada di satuan narkoba. Bahkan ya si Saka menyampaikan ada penyiksaan dan lain sebagainya, dan Bang Reza Indragiri Amril juga memberikan foto-foto bahwa masing-masing terpidana ini mengalami penyiksaan. Ya, di foto itu ada bekas-bekas penyiksaan dan itu ada fotonya. Tentunya kita tidak boleh main hakim sendiri, apalagi nanti
jika nanti ya, saya bilang nanti jika misalnya terungkap apakah ini salah tangkap atau apa, maka kita semua akan terperangah semua. Maka harusnya kita hati-hati. Saya pernah dengar quote ya, lebih baik membebaskan orang bersalah daripada memenjarakan orang yang tidak bersalah. Saya kira harapan kita semua di sini, ini semuanya cepat akan terungkap. Siapapun yang salah harus mempertanggungjawabkan apa yang ia perbuat. Saya punya garis besar dan dipukulin, disiksa. Saya mohon maaf, saya ingin menyampaikan ya. Kalau boleh saya menyampaikan, sepertinya benang merah dari kasus ini tidak terungkap karena adanya, mohon maaf, sekali lagi mohon maaf, adanya sperma dari hasil otopsi di tubuhnya Vina tidak dilakukan tes DNA, akhirnya hal ini tidak terungkap. Padahal jika dites DNA sperma itu, maka saya yakin akan terungkap. Katakanlah saat ini, kemarin ya, mulai dari 2016 sudah tervonis, sudah inkrah, ada yang terpidana 8 orang itu, ada yang 7 seumur hidup, 1 yang 8 tahun, kemudian ada laki-laki lain yaitu Egi, maka seharusnya sperma itu dites DNA. Milik siapakah sperma tersebut? Tapi karena sperma itu tidak dites DNA, maka semuanya tambah rame dan tidak menemukan titik temu sampai saat ini. Nggak tahu, para ahli nanti akan menemukan risetnya itu, akan menemukan kebenaran di perkara ini dengan jalur apa. Kita tunggu dan kita berharap semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan titik terang kepada semuanya yang sedang mengungkap dan punya wewenang untuk mengungkap ini, agar masalah ini terungkap dengan terang benderang. Dan sekali lagi kita pernah dulu ya, ada mau mal penyidikan, mal praktek penyidikan, yaitu di kasus Sambo, tapi cepat terungkap itu karena memang Pak Kapolri punya slogan presisi. Maka ayo slogan presisi ini segera diterapkan agar ikhtiar kita bisa mengungkap masalah yang selama ini menjadi rame di masyarakat, di media sosial, di dunia nyata, di alam gaib, kemudian di dunia maya juga. Semoga bermanfaat. Kita dukung kepolisian untuk mengungkap masalah ini dan jangan memberi keistimewaan kepada siapapun. Equal, memberi kesamaan di depan mata hukum, itu adalah harapan kita agar ini terungkap dengan terang benderang. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu Saka ditanya-tanya Pak Polisi, dan polisinya sambil ngetik-ngetik, Saka tidak didampingi Bapak? Tidak. Didampingi Ibu pasti? Enggak. Didampingi Paman? Enggak. Didampingi Pak Guru? Bu Enggak. Guru? Enggak. Bu Titin? Yang lain? Enggak. Nggak ada yang dampingin? Nggak ada. Oke. Yang memeriksa Saka cuma 1 orang. Ya. 2. Yang satu mengetik, yang satu lagi ngapain? Nanya-nanyain. Yang melakukan kekerasan kalau Saka tidak mau mengaku, yang mana jadinya itu? Yang di Polres Cirebon. Iya, kan ada 2 orang tuh yang memeriksa Saka. Tadi bilang ada 2 orang. Yang mengetik atau yang satu lagi? Yang kalau yang itu saya nggak ingat soalnya udah lama. Saya juga nggak mastiin polisi yang mana yang mukulin saya juga. Saya kan udah lama itu kejadiannya. Dan secara manusiawi siapa sih orang yang mau mengingat-ingat orang yang sudah menyakiti kita? Ini siapa sih yang sebetulnya mau mengingat-ingat itu? Yang dimauin sama polisi, Saka mengaku apa? Saka itu mengaku bahwa Saka cuma ikut mukul 1 kali, terus udah. Harusnya seperti itu bahasa. Harusnya seperti itu. Tapi ya, sebenarnya Saka nggak ngelakuin sama sekali. Karena nggak ada di TKP. Kejadian aja pembunuhan saya nggak tahu.
Tuh, coba. Ada pembunuhan juga atau kecelakaan, saya nggak tahu. Jadi sama sekali nggak tahu ada peristiwa kecelakaan bermotor, 2 orang meninggal di situ, nggak tahu ya Nggak peristiwanya. tahu. Saka itu tadi kan bilang dipukul, disetrum segala macam ya. Itu bukan mimpi itu. Bukan mimpi. Atau dengar cerita dari siapa gitu? Saya ngalami sendiri. Maaf ya, cuma untuk memastikan. Ada nggak bagian tubuh Saka yang sampai sekarang meninggalkan jejak-jejak yang Saka alami itu? Ini udah hilang semua, paling ini bekas ini aja tuh, belang-belangnya. Bekas setruman semua. Lo yang lainnya udah lama sih, berapa? Berarti hampir ya 8 tahun. 3 tahun 8 bulan. Ditanya-tanya sambil dipukulin, atau dipukulin dulu baru ditanya, atau ditanya dulu baru dipukulin. Jadi udah dipukulin dulu. Udah dipukulin dulu. Udah. Terus baru di BAP. baru di BAP. Tapi setelah itu Pak polisinya minta maaf. Ya kalau ngaku dari awal saya juga nggak akan mukulin, bilang gitu. Oh, bilangnya begitu. Tapi padahal saya kan nggak ngelakuin apa yang dituduhkan. Udah dulu. Iya. Kalau udah kayak gini udah. Ya. Nantinya bergetar tangannya. Dah. Ini kan Saka diproses ketika umurnya 15 tahun, Bu ya. Ya. Berarti sekarang Saka sudah masuk usia dewasa, umur 24 tahun. Luar biasa bahwa Saka akhirnya berani untuk bicara seperti ini, luar biasa. Memang tujuan Saka bicara seperti ini untuk apa ya? Jauh-jauh datang dari Cirebon. Ya tujuan Saka kesini sih kepengen nama baik Saka tuh bersih lagi kayak dulu lagi. Kasih lagi. Terus juga Saka juga minta keadilannya, seadil-adilnya mungkin. Saka kan nggak ngelakuin apa yang dituduhkan. Siapa yang bisa membersihkan nama baik dan memberikan keadilan bagi Saka? Ya kalau itu kan ada pihaknya yang lainnya juga. Siapa yang Saka pahami kira-kira siapa itu pihak? Saka ngertinya, ya nasib Saka jadi begini tuh gara-gara siapa? Saka ngertinya gimana? Saka ngertinya siapa sih yang bikin nasib Saka kayak gini? Saka ngaku nggak salah, merasa nggak bersalah, tapi Saka di penjara. Ini bahasanya walaupun dia 23 tahun, kita nggak bisa pakai bahasa orang dewasa. Iya. Saka minta pertanggungjawaban siapa? Ya kepada kepolisian. Yang sudah menahan saya selama 8 tahun tanpa sebab. Dan Divonis saya 8 divonis tahun. 8 tahun. Dan sampai menjalani saya sampai keluar saat ini.